Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sobat ASN, ada yang bertanya kepada kami, mengapa untuk menentukan sebuah jenis pelatihan, institusi pemerintah atau ASN perlu melakukan analisis kebutuhan pelatihan atau training need assessment. Sobat ASN, kita harus sadari bersama bahwa tidak semua kinerja yang buruk itu disebabkan karena kesenjangan kompetensi. Oleh sebab itu, harus bisa dipastikan sejak awal apakah kinerja yang buruk di sebuah instansi pemerintah, kinerja yang kurang unggul bagi seorang ASN, itu betul-betul disebabkan oleh kompetensi yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya. Ada salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan, yakni dengan menggunakan pendekatan training need assessment. Mengapa training need assessment itu dibutuhkan? Setidaknya ada 6 alasan yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, training need assessment atau analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ditujukan untuk memastikan apakah memang kesenjangan kinerja membutuhkan pengembangan kompetensi aparaturnya, atau apa yang disebut whether training is needed. Jadi, Sobat ASN, kalau kesenjangan kinerja memang disertai dengan kesenjangan kompetensi, maka disitulah dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan pelatihan untuk ASN yang bersangkutan. Yang kedua, apa yang disebut sebagai causes of poor performance. Yang kedua ini, kita ingin mengkaji apakah kesenjangan kinerja betul-betul memang disebabkan karena kesenjangan kompetensi yang ada di aparatur sipil negara kita. Nah, sehingga Sobat ASN, dari analisis ini kita dapat menentukan bahwa kesenjangan kinerja ini memang benar-benar disebabkan oleh kesenjangan kompetensi. Yang ketiga, Sobat ASN, adalah apa yang disebut sebagai content and scope of training. Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi memang digunakan untuk menentukan jenis pelatihannya apa, isi pelatihannya apa, ruang lingkup pelatihannya seperti apa. Dengan demikian, pengembangan kompetensi yang kita lakukan benar-benar akan mampu menutupi, akan mampu menjembatani kesenjangan kompetensi yang dialami oleh aparatur sipil negara yang kemudian menyebabkan kesenjangan kinerja di lembaganya. Yang keempat, Sobat ASN, apa yang disebut sebagai desired training outcome, yakni hasil yang diharapkan atau kompetensi apa yang akan dibangun dari program pengembangan kompetensi atau pelatihan itu. Dalam analisis ini dapat kita temukan seperti apa sebenarnya jenis pelatihannya, struktur kurikulumnya, bahkan metode-metode pelatihan yang akan ditempuh untuk pengembangan kompetensi dalam rangka menjembatani kesenjangan kompetensi yang telah ditemukan di tahap sebelumnya. Dengan demikian, maka pelatihannya betul-betul presisi dan betul-betul mampu menjadi jembatan untuk kesenjangan kompetensi yang terjadi bagi seorang ASN. Yang kelima, Sobat ASN, to provide the basic of measurement, yakni bahwa analisis pengembangan kompetensi ini atau training need assessment ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengukuran kinerja. Jika pelatihan sudah dilaksanakan dan kemudian struktur kompetensinya sudah kita ketahui dan kemudian kompetensi itu sudah diisi kesenjangannya, maka dapat diukur apakah dengan pemenuhan kompetensi itu kinerja sudah dapat optimal. Dan yang terakhir, yang keenam, Sobat ASN, adalah to gain management support atau untuk memberikan dukungan nyata, kemampuan atau kompetensi ASN untuk institusinya. Melalui analisis kebutuhan pengembangan kompetensi atau training need assessment ini, maka diharapkan bisa memenuhi apa yang menjadi harapan atau visi misi dan tujuan sasaran organisasinya. Dengan demikian, maka ASN akan menjadi daya dukung utama pencapaian visi misi organisasi. Demikian Sobat ASN, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.